Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 semester ganjil. Sebelum memulai pelajaran pada kali ini, iman kepada kitab-kitab Allah, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami zina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siswa-siswi yang berbahagia dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu diantaranya dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian nama-nama Rasul yang menerima kitab maupun suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Peta konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 kitab suci yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai, bahwa 4 kitab suci tersebut adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan produk manusia, bukan produk Nabi ataupun Rasul. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab ini diperuntukkan untuk Bani Israel. Kemudian kitab Taurat ini berisi 8 larangan dan 2 perintah. Dia selanjutnya kitab Zabur diturunkan di Darussalam. Kalau sekarang Darussalam ini daerah Yerusalem, Palestina, negara Palestina. Sama dengan Taurat, ini untuk Bani Israel. Dan kitab Zabur berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab suci yang selanjutnya yaitu Injil, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Turunnya sama di kota Yerusalem, kalau sekarang negara Palestina. Diperuntukkan untuk Bani Israel. Kitab Injil berisi tentang tuntunan hidup, zuhud, dan isi dari kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Zabur. Yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, turunnya di kota Makkah dan Madinah. Kitab ini diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Kemudian berisi tentang akidah, hukum, syariat, muamalat, dan merupakan penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab suci kepada Rasul-Nya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Belum dikatakan seorang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitab Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 106 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablik. Kami yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya,
dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Siswa-siswi yang saya hormati, kandungan kitab-kitab Allah. Jadi di awal kita sebutkan bahwa ada 4 kitab yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai. Selain 4, kita tidak boleh mengimani. Yang pertama, kitab Taurat. Isinya adalah tentang akidah, hukum-hukum syar'i yang lebih terkenal dengan nama 10 perintah Tuhan ketika Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai atau Gunung Sinai, daerah Mesir. Kemudian yang kedua, jangan membuat patung, ukiran, dan jangan menyembah patung, karena aku Allah Tuhan sekalian alam. Yang ketiga, jangan menyebut kami Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu mensucikan Dia, Allah SWT. Yang selanjutnya, berilah hormat, taat dan patuh kepada bapak dan ibumu. Kemudian yang selanjutnya, jangan membunuh sesama manusia, jangan berbuat zina, jangan mencuri, dan jangan menjadi saksi palsu. Yang terakhir, jangan berkeinginan memiliki atau merampas hak orang lain. Yang selanjutnya, kandungan kitab-kitab Allah, dalam hal ini kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isi dari kitab Zabur adalah tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya, juga berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Itu tentang kitab Zabur. Yang selanjutnya, kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama, abad 1. Isi dari kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun dalam kitab Injil ini sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera pada kitab Taurat yang tidak sesuai pada masa itu, yaitu pada masa Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainal inzila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Kitab yang keempat, Al-Quran. Kandungan dari kitab suci Al-Quran. Kita sebagai umat muslim, kalian muslim, saya muslim, harus tahu apa itu Al-Quran, isinya itu apa saja, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Adapun isi kandungan Al-Quran, yaitu yang pertama tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Yang kedua syariah, yakni berisi tentang hukum-hukum Allah. Yang ketiga akhlak,
yakni tentang pedoman berakhlak seorang manusia. Yang selanjutnya yang keempat, ibadah, yakni yang mengatur tentang ketentuan ibadah manusia kepada Allah. Muamalah, yaitu tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan sosial. Sejarah, tarikh, berisi tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul serta umat terdahulu. Yang ketujuh atau yang terakhir, wa'ad dan wa'id, artinya janji Allah, baik janji kepada orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, serta adanya balasan di hari akhir, hari kiamat. Kemudian selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf atau lembaran-lembaran, yaitu kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf ini ada bermacam-macam. Di antaranya adalah Nabi Adam menerima 10 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, Nabi Sid menerima 50, Nabi Musa selain menerima Taurat, sebelum menerima Taurat di Bukit Sinai, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Terus bagaimanakah caranya kita, caranya kalian sebagai umat muslim beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut memang benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, bukan buatan manusia. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Ada 4 tadi: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab-kitab suci yang terakhir dan menghapus kitab-kitab yang sebelumnya. Bagi orang-orang yang beriman, kepada kitab Allah akan memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Yang kedua, orang yang mengimani kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau dan tidak mengulang kesalahan orang-orang yang terdahulu, serta mampu mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Yang ketiga, orang yang mengamalkan isi kitab suci terlihat dari sikap kesehariannya, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab. Nah, sekarang adakah 3 sikap ini pada diri kalian? Pada diri kita? Silakan dijawab sendiri-sendiri. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, seorang muslim berarti memiliki suatu kitab yang berisi wahyu atau firman Allah yang memiliki kebenaran yang mutlak, karena kitab suci tidak mungkin salah. Yang kedua, dengan beriman kepada kitab Allah, seorang muslim dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam hidupnya. Dengan begitu, maka seorang muslim harus mengamalkan isinya dalam kehidupan di dunia sekarang ini agar memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kalian sudah mengamalkannya? Yang ketiga, dengan
beriman kepada kitab-kitab Allah, seorang muslim juga dapat meyakini bahwa sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kitab suci merupakan kumpulan dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi untuk umat manusia. Kitab suci ini berisi berbagai informasi yang terkait dengan semua permasalahan yang ada di alam semesta maupun di luar alam semesta. Yang keempat, hikmah yang keempat, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, maka seorang muslim dapat mengenal Allah dengan benar. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang dirinya dalam kitab-kitab suci. Yang kelima, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, seorang muslim akan mendapatkan informasi yang lengkap tentang berbagai hal yang terkait dengan kehidupannya dan informasi-informasi lain yang dibutuhkan. Yang keenam, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah akan menjadi motivasi untuk membacanya, memahami maknanya, mengamalkan isinya dalam kehidupan di masyarakat. Dengan ini maka kita umat muslim akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain. Al-Quran memang istimewa dibandingkan kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, dan Injil. Mengapa demikian? Karena Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran yang pernah dimuat dalam kitab suci sebelumnya, sehingga di Al-Quran itu merupakan rangkuman, ringkasan, intisari dari kitab-kitab suci sebelumnya. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran yang kedua adalah berupa kalam Allah yang terakhir. Ingat ya, Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi. Untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia dengan benar. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tetap kekal sepanjang masa selama-lamanya. Maka dari itu tugas kita adalah agar Al-Quran tidak dikotori oleh tangan-tangan yang hendak mengotori kesuciannya, mengubah kemurniannya, serta mengganti isinya. Yang ketiga, keistimewaan yang ketiga Al-Quran adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keabadiannya. Tidak mungkin nanti pada suatu saat di belakang hari nanti ada suatu ilmu pengetahuan yang akan mencapai titik hakikat yang bertentangan dengan Al-Quran. Artinya nanti pun ilmu pengetahuan setinggi apapun pada titik tertentu itu akan sama dengan Al-Quran, karena ini memang Al-Quran istimewa. Yang keempat, senantiasa disampaikan kepada semua akal pikiran dan pendengaran sehingga menjadi suatu kenyataan dan perbuatan. Oleh karena itu, keistimewaan Al-Quran sengaja diturunkan oleh Allah dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahami, dan tidak sukar pula untuk mengamalkannya asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Bahkan sekarang banyak sekali kita temukan anak-anak yang menghafalkan Al-Quran tidak butuh tahunan, hanya bulanan.
Ini menunjukkan Al-Quran mudah dipelajari. Siswa-siswi yang kami hormati, itulah pembahasan kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekilas tadi dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pelajaran ini, pelajaran jarak jauh, dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi audzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihah tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.